Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah apoteker Aries Merita, S.Pharm M.Pharm. Saya adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, di mana saya di sini mengampu mata kuliah farmaseutika dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya secara lengkap sebagai syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dosen pengampunya yaitu Aries Merita, S.Pharm M.Pharm. Kemudian di sini saya mengampu mata kuliah farmaseutika dasar, di mana pada deskripsi mata kuliah yang saya ampu farmaseutika dasar dengan kode mata kuliahnya adalah FARM 209, di mana bobot SKS-nya yaitu sejumlah 2 SKS. Farmaseutika dasar ini ada di semester 2 dan saya mengampu di program studi S1 Farmasi. Untuk mata kuliah farmaseutika dasar sendiri, ini adalah suatu tim, di mana timnya ada 3 dosen, yaitu saya sendiri, apoteker Aries Merita S.Pharm M.Pharm, kemudian ada Bu Tati Suprapti, dan juga ada apoteker Herti Nurtanti, SSI M.Pharm. Untuk deskripsi mata kuliah farmaseutika dasar, di sini kita mempelajari tentang sejarah farmasi, definisi resep dan kopi resep, kemudian dosis dan perhitungan dosis, kemudian macam-macam bentuk sediaan padat, bentuk sediaan semi padat, bentuk sediaan cair, sediaan biologi, sediaan injeksi, sediaan obat tetes, dan juga sediaan galenika dan juga aerosol. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan kepada mahasiswa, di mana nanti mahasiswa itu harus mampu memberikan sediaan farmasi sesuai dengan kebutuhan pasien, disertai juga adanya penjaminan mutu sediaan farmasi. Di sini untuk sub capaian pembelajaran, di sini ada 18 poin, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu menguasai tentang farmakope, kemudian yang kedua mahasiswa mampu menguasai tentang ketentuan umum resep, kemudian yang ketiga mahasiswa mampu menguasai dan mengerti tentang menghitung dosis obat dan juga screening resep, kemudian sub yang keempat mahasiswa mampu mengenali berbagai macam bentuk sediaan farmasi, yang kelima, mahasiswa mampu menguasai cara menimbang obat. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai dan mengerti tentang pulvis et calvaris. Kemudian, mahasiswa mampu menguasai dan juga mengerti tentang pulvis aspersorius. Dan juga mahasiswa mampu untuk mengerti dan menjelaskan pulvis et calvaris. Dan mahasiswa mampu menguasai dan mengerti tentang kapsul. Kemudian subcapaian yang ke-10, yaitu di mana mampu menguasai dan mengerti tentang pil, kemudian mampu menguasai dan mengerti tentang suppositoria, kemudian mahasiswa juga mampu menguasai dan mengerti tentang salep atau ungmentum, kemudian mampu menguasai dan mengerti tentang sediaan cair, seperti larutan, suspensi, emulsi, persyaratan umum, cara pembuatan dan keunggulan, serta kelemahan masing-masing bentuk sediaan. Kemudian subcapaian yang berikutnya adalah memahami bentuk-bentuk sediaan biologi dan injeksi, persyaratan umum, cara pembuatan dan keunggulan, serta kelemahan dari masing-masing bentuk sediaan. Kemudian mampu juga memahami bentuk sediaan obat tetes, kemudian persyaratan, bagaimana cara pembuatan dan keunggulan serta kelemahan dari masing-masing bentuk sediaan. Kemudian yang ke-16 yaitu memahami bentuk sediaan galenika, cara pembuatan dan penggunaannya dalam resep racikan dari masing-masing bentuk sediaan, kemudian juga memahami bentuk sediaan aerosol, persyaratan umum dan keunggulan serta kelemahannya, dan yang terakhir subcapaian pembelajarannya adalah mampu menguasai dan mengerti tentang bioused atau BUD.
Sistem pembelajaran yang diterapkan kepada mahasiswa itu adalah kita menggunakan 4 jenis sistem, yaitu yang pertama perkuliahan, ya berdasarkan sinkronus atau asinkronus kita juga pakai. Kemudian yang kedua, kalau ini dilakukan secara daring, maka kita juga menggunakan video conference, ya, kemudian video sharing. Dan juga di sini kita ada medianya daring yaitu e-learning. Ya, di mana di dalam e-learning itu kita juga bisa melakukan aktivitas ya pembelajaran. Kemudian di sana juga bisa kita upload untuk materi-materi yang kita berikan kepada mahasiswa. Kemudian di sistem pembelajaran ketiga yaitu dengan menggunakan kuis. Ya, di mana kuis ini tujuannya adalah kita ingin mengevaluasi apakah materi yang sudah diajarkan kepada mahasiswa ini apakah sudah dipahami atau belum. Dan yang keempat, ini adalah tugas tambahan, ya dilakukan simulasi untuk pemberian informasi obat. Kemudian interaksi dosen dengan mahasiswa ini juga wajib dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Ya, nah di sini seperti kita adakan suatu interaktif di dalam suatu kelas, ya, di sana terdapat diskusi saat perkuliahan. Kemudian habis itu yang kedua, kalau misalnya di dalam Zoom, ya ini kita juga pelaksanaan kuliahnya dengan video konferensi Zoom. Di sana juga di dalamnya ada interaksi. Kemudian habis itu kita juga menggunakan YouTube, ya, di mana kita bisa men-share berbagai video pembelajaran. Kemudian atau kita juga membuka dosen untuk kontak pribadi, di mana di situ mahasiswa dapat bertanya kepada dosen setiap saat ya melalui WA ataupun email gitu, walaupun ini misalnya di luar dari jam pembelajaran. Kemudian yang terakhir untuk interaksi dosen kita juga dengan e-learning. Ya tadi e-learning selain dia untuk kita mengupload berbagai bahan ajar kita, di e-learning ini juga bisa sebagai forum komunikasi gitu. Jadi ada forum diskusi di dalam e-learning di Stikes IKIFA. Untuk penilaian, komponennya kita ada 4 ya, yaitu dari mulai ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian ada tugas dan juga ada kehadiran. Nah, untuk komposisi persentasenya ini memang sudah diatur dari Stikes IKIFA, di mana untuk tugas ya itu adalah 15%, kemudian untuk kehadiran itu juga 15%, kemudian untuk ujian tengah semester atau UTS itu ada 35%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester 35%. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Oke ya. Sebelum kita mulai, silakan yang bisa on cam harus on cam ya. Yang tidak bisa on cam atau off cam, kalian izin dulu di chat box dulu. Oke. Untuk semua mahasiswa, hari ini kita akan membahas tentang sediaan tablet, ya. Ini merupakan sediaan solid, tapi sebelum kita ke materi yang baru, seperti biasa, Bu Mary ingin mereview materi yang minggu lalu, ya. Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Silakan boleh Vaksin, jawab. Bu. Vaksin ya, Bu. Oke, pintar, vaksin ya. Mungkin ada yang tahu, boleh siapa aja ya yang menjawab ya. Sebenarnya untuk vaksin itu apa sih gitu? Mungkin dengan bahasa sederhana aja ya. Siapa yang tahu silakan. Ayo. Pintar Sari, gimana Sari? Vaksin apa Sar? Untuk kekebalan tubuh, Bu. Pintar untuk kekebalan tubuh. Biasanya isinya apa sih, Sar?
Bakteri baik, Bu. Apa? Bakteri baik, Bu. Oke, oh bakteri berarti ada yang baik, ada yang jahat ya? Oke ya, isinya ada beberapa yang memang isinya ada bakteri. Oke ya. Oke, kemudian kita lagi booming nih ya waktu pandemi pasien COVID-19. Siapa yang masih ingat apa aja sih jenis vaksinnya? Ayo, ada 3. Pfizer, Sinovac, sama Moderna ya, Bu. Pintar Mbak Yuyun ya. Ada Pfizer, ada Moderna, ada Moderna dan juga ada Sinovac juga ya. Pada proses pengembangan atau penilaian obat, kan kalau ada obat baru tidak boleh langsung diberikan kepada pasien, betul ya? Tapi dia melalui uji preklinis dan uji klinis. Oke. Uji preklinis apa sih? Ada yang tahu? Ini pasti masuk nih ke ujian nih. Uji preklinis. Uji ke hewan ya, Bu? Pintar, Rizky Maulana. Ya, jadi memang sebelum ke manusia dilakukan uji ke hewan. Saya pengen tahu contoh hewan cobanya apa? Kemarin ada sebutannya kera atau lautan ya? Kelinci, Oke, Wisnu, ada kera, terus Kera, ada tikus putih. kelinci, mencit, tikus ya, Bu. pintar. Mencit boleh, tikus boleh, kelinci boleh. Oke, pintar-pintar kelas ini ya. Apa udah baca atau bagaimana nih? Apa udah siap ujian kita? Ya udah, oke. Oke, hari ini materi baru kita adalah tentang sediaan solid ya atau padat. Sediaan padat itu kan banyak, ya. Coba dong sebutin contoh sediaan padat apa? Ayo, Tablet, Bu. pintar. Apalagi Rizky? Kapsul, Bu. Pintar. Ada lagi? Soft kapsul. Soft kapsul. Terus ada lagi nggak? Yang kemarin kita bahas 2 minggu lalu? Supositoria. Pintar. Supositoria ya. Nah, hari ini kita akan bahas khusus untuk tablet. Oke, mantep nih kalian ya. Kita share dulu. Oke. Nah, ini materi kita pada hari ini yaitu tentang tablet. Ya, tablet bentuknya macam-macam ya. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Tablet sama kaplet bedanya apa? Kalau tablet bulat, Bentuknya, Bu. Oke, kalau tablet bentuknya bulat. bulat, Bu. Kalau kaplet Tablet itu ya. lonjong. Jadi dia seperti kapsul, tapi bukan soft kapsul gitu ya. Bukan kapsul, tapi dia bentuknya seperti kapsul, tapi dia sediaannya padat gitu ya. Itu namanya kaplet. Oke, kalau pil termasuk sediaan tablet nggak? Dia termasuk sediaan solid ya untuk pil gitu. Cuman kalau pil kan sekarang kita jarang gunakan atau kalau di kampus itu kita jarang menggunakan atau membuat pil secara manual ya. Tapi kalau di pabrik-pabrik masih ya. Contoh pil apa sih yang ada di pasaran? Apa yang bentuknya pil apa? Pil KB, Bu. Pil KB, pintar itu yang lebih mudah ya, lebih gampang. Oke. Oke, sekarang kita ke tablet. Nah, di sini tablet itu ya pemberian rute pemberian obatnya secara oral ya. Kemudian ini salah satu bentuk sediaan oral yang paling disukai adalah tablet ya. Sebenarnya tergantung juga ya. Mungkin kalau tablet kan lebih ringkas ya. Lebih apa namanya? Lebih efisien gitu. Di sini tablet merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung pastinya bahan aktif atau dengan atau tanpa bahan pengisi. Ya. Nah, tadi Bu Mary sudah tanya ke kalian nih, apa sih metode pembuatan tablet?
Betul, tadi ya, ada 3 jenis metode pembuatan tablet. Ada granulasi basah atau namanya wet granulation, ada granulasi kering namanya dry granulation, dan kempak langsung direct compression method. Ya, jadi ya kalau kita lebih gampangnya sih kita bahasa Indonesianya ya. Granulasi basah, granulasi kering dengan kempak langsung. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan sih Bu kita pakai metode nomor 1? Kapan kita pakai metode nomor 2, dan kapan kita harus pakai metode nomor 3. Nah ini ya para apoteker yang ada di industri farmasi itu nggak sembarangan untuk membuat suatu obat. Contoh misalnya mau buat obat amlodipin gitu ya, apotekernya nggak mungkin langsung, oh ya kita kempal langsung aja deh biar cepat praktis gitu ya, waktunya cepet nih gitu, nggak bisa kayak gitu tapi ini memang butuh informasi tentang sifat fisika dan kimia dari masing-masing zat aktifnya. Nah, sekarang kalau granulasi basah, gitu ya. Kita ke sini dulu. Oke, granulasi basah, ya. Granulasi basah itu bisa dipilih kalau zat aktifnya, kita ngomongin zat aktif ya, zat aktifnya itu sifat fisika atau kimianya bisa tahan terhadap kelembapan dan juga panas. Karena dia tahan lembab dan panas, maka pada metode granulasi basah nanti memang akan ada pemanasan. Makanya si zat aktifnya harus tahan dulu. Berarti Bu, kalau misalnya amlodipinnya itu dia tidak tahan panas, nggak boleh dong pakai granulasi basah? Jawabannya betul. Kalau memang zat aktifnya tidak tahan panas, zat aktifnya tidak tahan lembab, maka tidak digunakan dengan metode granulasi basah. Bisa dilakukan dengan granulasi kering, gitu ya. Kemudian, granulasi basah juga dilakukan apabila ya mempunyai sifat alir dan kompresibilitasnya yang relatif buruk. Ya, jadi nanti ada beberapa nih setelah kalian mencampur ya, nanti akan ada uji sifat alir. Nanti kita lihat sifat alirnya bagus atau tidak. Kalau dia buruk, ya maka granulasi basah lah yang cocok untuk dibuat metode pembuatan. Ya, oke. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan sifat alir. Karena tadi ya sifat alirnya buruk, makanya dengan metode granulasi basah kita tingkatkan sifat alirnya atau kemampuan kempak. Kempak itu cetak, ya, kempak massa tablet. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah lebih simpelnya seperti ini. Nah, ini step-stepnya. Ini kalian penting banget kalau memang kalian nanti mau kerjanya di industri farmasi. Contoh misalnya apa Rizky, apa Wisnu, atau Rio gitu ya. Bu, passion saya kayaknya bukan di pelayanan deh, Bu. Passion saya itu saya pengennya di industri farmasi. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu nih, ya bagaimana cara membuat tablet gitu dengan beberapa metode. Kalau granulasi basah, penimbangan bahan itu sudah pasti, ya. Pencampuran awal, nah disinilah ya terjadi pembasahan, ya, atau proses granulasi basah. Kalau sudah granulasi basah, diayak granulasi basahnya, kemudian kita keringkan di dalam oven. Makanya kenapa ya zat aktif yang tahan terhadap lembab atau panas bisa dilakukan menggunakan metode granulasi basah karena memang ada di sini pengeringan. Ya, menggunakan oven. Kemudian habis itu kita ayak granul keringnya, habis itu kita campur dengan semua bahan-bahannya baru kita cetak tablet. Itulah metode granulasi basah, ya. Nah, sekarang gimana nih dengan granulasi kering? Nah, granulasi kering di sini digunakan khusus untuk zat yang sifatnya termolabil. Coba ada yang tahu maksud termolabil apa sih? Termolabil apa? Suhunya nggak itu Bu, Nggak stabil. iya nggak stabil. Ya. Jadi termolabil itu artinya dia terhadap suhu nggak kayak tadi ya. Kalau tadi kan jelasnya tahan panas, tahan lembab. Nah, kalau ini sepertinya tidak. Makanya di sini ada sensitif terhadap lembab dan panas, ya. Dan juga hampir sama tadi ya, sifat alir dan kompresibilitasnya yang relatif buruk. Ya, tapi intinya di sini tadi nih. Tadi kalau yang granulasi basah digunakan yang zat aktifnya gimana? Siapa yang masih ingat tadi?
lembab dan tahan panas, Bu. Ya, tahan, lembab dan panas ya. Oke, kalau granulasi kering digunakan yang memang dia tidak tahan terhadap lembab dan panas atau kita sebutnya sensitif ya. Nah, ini contohnya nih asetosal dengan vitamin C ya. Nah, tujuannya apa? Sama tadi seperti metode granulasi basah, meningkatkan sifat alir ataupun kemampuan kepak massa cetak ya. Nah, sekarang kalau granulasi kering, caranya gampang ya, lebih simpel daripada granulasi basah. Tahapannya lebih simpel. Yaitu yang pertama dilakukan dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi menjadi tablet besar. Jadi di sini ada istilahnya slug atau slugging. Ya, ciri khas dari granulasi kering adalah slugging, di mana sebelum dia dicetak akhir, sebelum dia dikempak akhir, dia harus dilakukan slugging dulu. Caranya gimana? Caranya cukup serbuknya kita taruh gitu ya ke dalam satu satu cetakan, kemudian kita kempak dengan tekanan tinggi. Jadi tablet besar, tapi bukan tablet itu akhirnya. Nanti akan dislugging lagi, akan dihancurkan lagi itu tablet besarnya. Nah, itu ciri khas dari granulasi kering, ya. Oke, kemudian kalau misalnya nah ini tahapannya ya, seperti tadi yang granulasi basah, kalau granulasi kering sama nih. Penimbangan bahan sama, pencampuran awal sama granulasi basah. Cuman bedanya di sini. Kalau tadi di granulasi basah adalah kita membasahi dulu granulnya, kalau ini enggak, jadi langsung dibuat slugging. Ya. Kemudian slugging, setelah itu kita ayak lagi granul keringnya, pencampuran akhir, dan terakhir adalah pencetakan tablet. Ya, jadi kalau nanti ujian ada tahapan seperti ini, kalian cukup lihat aja poinnya di mana. Oh, ternyata ada slugging. Kalau slugging itu udah pasti untuk granulasi kering. Oh, kalau kalau nanti di ujiannya ada tahapan prosesnya, ada pengeringan, granulasi, itu udah pasti granulasi basah karena dia menggunakan oven. Itu ciri khasnya, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah dengan kempa langsung atau dicetak langsung. Ya, ini lebih gampang lagi buatnya, tinggal dicampur, tinggal dicetak, gitu. Ya, nah ini contohnya adalah untuk sediaan obat aspirin. Ya, nah di sini ada dikatakan bahwa metode kempa adalah pembuatan tablet dengan kecepatan tinggi, memerlukan eksipien yang memungkinkan untuk pengempaan langsung tanpa tahap ada granulasi lebih dahulu. Jadi ini lebih cepat sekali. Ya, oke. Eksipiennya di sini sudah dikatakan, ya, zatnya berbentuk fisik seperti laktosa, sukrosa, dekstrosa, atau selulosa yang pasti punya sifat alir yang diinginkan. Ya, bahan pengisinya apa? Banyak sih ya, ada selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, sukrosa beberapa bentuk pati termodifikasi. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke sini aja. Ya, nah ini tahapannya nih, ya kan? Lihat ya, cuma 4 tahapannya. Simpel sekali untuk yang cetak langsung. Jadi kalau tadi kita sudah bahas granulasi basah, granulasi kering, dan juga kempa langsung, kira-kira proses mana yang paling banyak tahapannya? Granulasi basah, Bu. Bentar, ya, granulasi basah. Kalau granulasi kering ya pastinya dia lebih simpel, ya. Oke. Nanti ini kalian baca sendiri aja ya kelebihan kekurangannya ya dari masing-masing metode. Nah, ini dia. Nah, di sini kita ngomongin eksipien tablet. Bu, bahan tambahannya apa aja sih kalau yang harus ada di tablet gitu ya. Nah, bahan tambahan ini punya tujuan dulu. 1, bisa menghasilkan pelepasan bahan obat yang baik, mendapatkan sifat-sifat fisik dan mekanik yang baik, dan memudahkan proses manufaktur. Ini syaratnya nih, kudu wajib. 1, inert. Inert itu artinya adalah tercampur. Ya. Kemudian organoleptisnya jangan berbau, jangan berwarna, dan jangan berasa. Jadi artinya adalah ini memang harus dalam keadaan netral semua. Jadi sediaan atau zat tambahannya tidak berbau, tidak perlu berwarna, dan tidak berasa ya, kecuali korigen odoris, koloris, ataupun saporis. Nah, ini beda. Ekonomis, murah dan mudah didapat, dan sedapat mungkin berfungsi lebih dari 1.
gitu ya. Jadi mungkin ada satu bahan yang memang khasiatnya itu bisa lebih dari satu. Contoh misalnya Avisel. Avisel itu khasiatnya apa? Untuk pengisi dan juga untuk memperbaiki sifat alir gitu ya. Jadi artinya memang kalau bisa kita efisien gunakan satu bahan yang bisa untuk beberapa fungsi gitu ya. Nah, ini jenis-jenisnya nih. Pengisi biasanya wajib untuk ke semuanya. Kalau pengikat ya, ini biasanya khusus untuk granulasi basah gitu. Karena pada saat dia mau saat dia mau setelah pencampuran bahan, itu dia harus diikat dulu gitu ya. Kemudian digranul, diikat. Kemudian penghancur. Ya. Gunanya untuk apa ya? Untuk dihancurkan nanti setelah dia masuk ke dalam tubuh. Ya, dan itu juga ada evaluasinya. Harus berapa sih yang dipersyaratkan, berapa menit sih tablet itu harus hancur dan sudah ke lambung, itu ada. Ya. Oke, ada pelincir, ada pelicin. Nanti kalian baca saja nih fungsi-fungsinya. Ada pewarna, penyedap, pemanis, surfaktan. Ya. Jadi memang banyak sekali eksipien yang digunakan. Tergantung mau fungsinya apa. Gitu. Ya. Bu, pelicin kapan digunakan? Pelicin digunakan kalau, atau pelincir ya, digunakan apabila kita menemukan sifat alirnya nggak bagus. Karena sifat alir itu kan juga salah satu persyaratan ya untuk dalam pembuatan tablet. Gitu. Biar apa? Biar nanti pada saat kita masukkan ke dalam mesin cetak ya, dia ngalirnya itu gampang ke dalam cetakannya. Ser gitu kan, kalau cetakan RPM-nya cepat ya. Berapa second per detik gitu. Ya, berapa kekuatan. Oke, sekarang ada evaluasi sediaan tablet. Ini wajib hukumnya. Ya, di sebuah industri farmasi wajib hukumnya melakukan uji sediaan tablet. Ya, ada uji keseragaman ukuran. Ini sudah berdasarkan Farmakope Indonesia. Jadi wajib. Ya, di mana nanti kalau kalian udah jadi tabletnya harus diukur diameternya sama tebal tabletnya. Ya, kita ngambil sampling 20 tablet aja. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah diameter tablet yang kita ambil tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak boleh kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Ya, uji keseragaman bobot. Nah, ini juga salah satu evaluasi. Ya, diambil 20 tablet secara sampling. Ya, kemudian timbang kembali tiap tablet satu per satu. Jadi ada 20 data. Hitung penyimpangan tiap tabletnya berapa. Ya, kemudian syaratnya apa? Tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang lebih besar dari yang ditetapkan kolom A. Dan tidak boleh ada 1 tablet yang menyimpang dari kolom B. Ya, ini nanti mutlak nih. Ini kalian harus tahu nanti pada saat disediaan solid. Ya. Oke, uji kekerasan menggunakan Hartner tester. Ya. Di sini mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan yang diukur dengan memberikan tekanan terhadap diameter tablet. Ya, jadi artinya nanti kalian juga melakukan kekerasan tablet jangan sampai terlalu keras. Kira-kira kenapa Neng tablet nggak boleh keras banget? Aduh. Kenapa kira-kira? Kok tablet nggak boleh keras banget? Ngaruh ke waktu hancurnya nggak sih, Bu? Pinter, betul Hafizul ya. Ngaruh ke waktu hancur. Kan waktu hancur itu kan sudah ditentukan ya, maksimal berapa menit gitu. Kalau misalnya dia terlalu keras, terlalu mengikat ya. Jadi pas lagi sampai di lambung dia belum hancur gitu, percuma gitu ya. Oke, nama alatnya adalah Hartner tester. Ini juga uji kerapuhan, friabilities, untuk kita mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami sewaktu pengemasan dan pengiriman. Ya, jadi kita pengen tahu nih tablet ini kalau misalnya kita banting-banting gitu ya, dimasuk kemasan dalam satu dus gitu kan, ya mungkin pada saat distribusi, pada saat pengemasan gitu kan, ya itu mungkin ada tahan banting lah, ya segala macam. Nah kita lihat dia mudah rapuh atau enggak. Ini juga sudah ada persyaratannya berapa, gitu ya. Ini nanti uji disolusi. Kita mau lihat, ya. Selain untuk waktu hancur, disolusi kita juga bisa melihat berapa sih kandungan zat aktifnya, gitu. Ya.
Oke, disintegration tester, namanya juga disintegrasi ya, artinya adalah untuk alat hancur, ya. Oke, ini nanti ada semuanya di Farmakope Indonesia, ya. Nah, ini adalah contoh formula tablet yang ada di industri farmasi, gitu ya. Oke, kemudian nih masih contoh-contoh formulanya, masih juga contoh formulanya, banyak sih ya. Oke, selesai untuk sediaan padat. Kira-kira ada pertanyaan? Kita review ya. Silakan yang bisa, Ibu izin boleh. bertanya. Boleh. Bu, kalau misalnya sediaan tabletnya itu kan contohnya apa dari daun jambu biji. Hmm. Warnanya itu kayak totol-totol jambu biji itu efektif nggak ya, Bu ya? Maksudnya apakah totol-totol itu masuk ke dalam mottling gitu ya? Kerusakan Iya, Bu. pada distribusi Tabung. warna. Kalau itu beda lagi, Mbak. Gitu ya. Contoh misalnya deh, tablet apa yang nggak baik warnanya? Maksudnya yang kayak totol-totol. Tahu nggak? Biasanya sih vitamin, Bu. Laktamor, Bu. Neuralgin, Fusekal, Bu. Oke. Neuralgin. Emang iya ya neuralgin? Oh ya. Iya tablet intinya, Bu, dia. Ya, oke ya. Jadi memang Mbak, yang dimaksudkan di sini adalah contoh. Pernah lihat CTM? Pernah, Bu. Kan rata-rata warna kuning ya? Iya, Bu. Betul kan? Nah, artinya kan memang CTM itu karena dia memang diharapkan dia warnanya kuning gitu kan. Itu pada saat dikempak tablet itu harus semuanya kuning. Nggak boleh ada kuning, ada putih, itu nggak boleh. Ya, itu seperti itu. Beda kalau yang tadi kata Mbak Sina Sela gitu. Masalahnya Bu dari zat aktifnya aja kan berarti dari herbal ya. Gitu kan? Dari herbal. Nah, itu aja tuh kan memang tadi apa Mbak jambu biji ya contohnya ya. Benar Iya, nggak sih Ibu, tadi? dari daun jambu biji. Iya, ada jambu bijinya sendiri kan, karena kan Iya. memang produknya memang tidak warnanya memang tidak tidak apa tidak langsung misalnya warna hijau semua enggak kan? Gitu. Jadi itu bukan mottling, memang seperti itu dan itu bukan termasuk mottling. Gitu. Ya jadi tidak masalah, Mbak. Gitu. Yang tadi yang kata neuralgin, ada beberapa kan memang warnanya seperti itu. Gitu, ya. Oke, kalau tidak ada kita review materi kita jawab ya. Coba sebutkan 3 metode pembuatan tablet. Kempal langsung, granulasi basah, sama granulasi kering, Bu. Pintar Rizky Maulana ya. Oke, kemudian habis itu kalau kita ngomongin contoh-contoh tablet oral. Selain tablet kompres, tadi ada apa lagi? Yang ada salut-salutan itu loh. Tablet salut gula, Bu. Salut gula, pintar. Apa lagi? Film Salut coating, Bu. Film coating, salut film. Terus? enterik, Bu. Enterik, pintar. Terus? Tablet kunyah. Tablet kunyah. Pintar. Pak, ada yang masih ingat nggak? Kita ngomongin kecacatan tablet. Ya. Kalau yang tadi retak, sorry, yang retak-retak kecil. Cracking. Pintar, cracking. Kalau yang ada pemisahan di atas permukaan atau bawah? Capping. Capping, Bu. Pintar, capping ya. Kalau misalnya yang sampai terbelah 2, Laminasi, Bu. laminasi. Pintar ya kelas ini ya. Terus habis itu, kalian belum dapat slide-nya ya? Dapat belum sih? Belum, Bu. Oh, belum. Berarti kalian memperhatikan ya? Oke, coba. Kalau mottling, tadi apa mottling? Warnanya nggak homogen, Bu. Pintar, warnanya nggak homogen ya. Oke, kemudian
tadi sebutkan salah satu evaluasi sediaan tablet yang tadi kalian tahu Uji nama-namanya. keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot. Pintar ya, uji keseragaman ukuran, keseragaman bobot ya, uji kerenyahan, kemudian uji apa lagi namanya tadi? Uji kerapuhan, uji disolusi dan lain-lain. Oke, good semua ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya untuk materi sediaan solid di farmasetik dasar. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Bu Mary langsung absensi. Oke, sudah ya. Oke, karena kita sudah absensi, kita juga tadi sudah review materi yang kemarin dan juga materi hari ini, maka saya sekiankan pertemuan kita pada hari ini. Ya, kemudian minggu depan kita libur lagi ya. Betul ya? Iya, minggu depan kita libur lagi. Nggak apa-apa lah, nikmati liburannya ya. Motong kambing kan? Gitu ya. Oke, kalau sudah, terima kasih semuanya. Berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi dengan materi baru ya. Kalau gitu, Bu Mary pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salah. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.